Salam semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 2, latihlah diri untuk beribadah. Mari Bapak dan Ibu kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya untuk menerima firman Tuhan yang akan memberkati diri kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh. Dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka, tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Kita ucap syukur bahwa pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan kita secara online. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang terus menyertai kehidupan kita sampai sekarang ini. Semua karena anugerahnya saudara, kita boleh ada sampai sekarang ini. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita semua siap untuk memuji Tuhan saudara. Makanya kita siapkan waktu kita saat ini. Dan kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah Dia kekuatan dan mazmur hidup kita. Dia gunung batu, Dia keselamatan kita. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kita ucap syukur kita memiliki Tuhan yang besar. Yes, amin saudara, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 135, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kita percaya saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kasih-Nya besar atas setiap kita, kuasa-Nya besar atas setiap kita. Karena kasih yang besar itulah kita boleh hidup sampai sekarang ini. Karena kuasa yang besar itulah kita boleh ada sampai sekarang ini saudara. Dan mari kita menyatakan pada hari ini, ucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berjanji dan Allah yang setia akan janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari nyatakan dengan iman dan percaya lagu ini saudara, bahwa aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya.
Mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan yang besar dan bahwa Tuhanku itu melebihi segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau selamatkan setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kau boleh merasakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan dia pernah tidak tertepati dalam hidup kami Tuhan. Tapi Engkau Allah kami yang selalu menepati janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini untuk firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan itu akan menjadi kekuatan kehidupan kami. Akan menerangi setiap jalan kami Tuhan. Akan mengubahkan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan bicara bagi setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk boleh menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, jemaat GKPB MDC Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam minggu ini. Saudara-saudara, sebagaimana visi dari gereja ini dalam tahun 2022 untuk membangun setiap orang di atas batu karang, di atas dasar kebenaran firman yang tidak pernah berubah. Dan kita akan melihat di dalam bulan ini, kita fokus kepada bagaimana firman Tuhan menjadi otoritas kita yang tertinggi. Karena hidup di atas batu karang, kekristenan itu berarti menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sensasi tidak akan menolong kita ketika kita mengalami masalah-masalah kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Hanya mereka yang didasarkan kepada firman Tuhan itu yang akan bisa bertahan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu judul firman, yaitu perkataan dari mulut Allah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 sebagai dasar perikop firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, agar firman yang tertulis ini menuntun kami kepada firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menyatakan, mengiluminasi kepada kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, agar bisa melihat kebenaran firman ini, dan hati nurani hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada Timotius dan mengingatkan melalui tulisannya ini akan sifat dan tujuan firman Allah. Ia mengatakan segala tulisan, ya ini dipakai kata grafe, yaitu tulisan-tulisan firman Tuhan yang berbicara di sini mengacu kepada manuskrip asli, ya, bukan yang diterjemahkan atau yang dicetak ulang, tapi manuskrip asli yang ditulis oleh para penulis asli kitab. Ini diilhamkan Allah dan tidak pernah salah. Ini adalah hasil inspirasi Roh Kudus. Kata diilhamkan Allah dalam bahasa aslinya adalah
Theopneustos artinya yang ditiupkan oleh Allah, yang dinafasi oleh Allah. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat. Artinya firman yang diterima oleh penulis asli pada waktu itu adalah 100% dari Allah, tetapi juga 100% Tuhan memakai manusia. Jadi di sini tidak sekedar orang-orang yang sangat pintar yang dipakai Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis oleh berbagai macam orang dari latar belakang. Ada nelayan, ada doktor, ada raja, ada gembala, ada pemimpin negara, ada nabi. Dan di sini betul-betul kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu memakai unsur manusia, tetapi juga sungguh 100% adalah Allah dan 100% dari manusia. Allah memakai seluruh keberadaan manusia untuk menuliskan kebenarannya. Tetapi kuncinya adalah ini. Hanya apa yang Allah ingin katakan dan ingin ditulis oleh penulis itu yang dihasilkan, dan itu berada di bawah kuasa Roh Kudus. Jadi para penulis tidak perlu sebuah pembenaran, ya, justifications atau pembelaan diri, self defense terhadap apa yang mereka tulis, yang mereka hasilkan di bawah inspirasi Roh Kudus. Kalau sekarang kan kita harus membela tulisan-tulisan kita, benar atau tidak, menaruh pembenaran. Tetapi pada waktu itu mereka tahu dengan pasti mereka menulis ini karena inspirasi Allah di bawah kuasa Roh Kudus. Nah, kebenaran akan inspirasi Allah ini menjadi sebuah pernyataan yang kita kenal di dalam doktrin Alkitab, yaitu ini: when Scripture speaks, God speaks. Saya ulangi, when Scripture speaks, God speaks. Ketika firman kitab suci berbicara, Allah berbicara. Inilah menunjukkan otoritas firman Tuhan itu adalah otoritas yang datang dari Allah. Mengapa firman Tuhan memiliki otoritas atau sangat berotoritas tinggi? Kita akan melihat 3 alasan firman Tuhan itu menjadi sangat berotoritas. Yang pertama, karena Allah yang menginspirasikannya. Allah yang menulis atau menuntun para penulis-penulis, yaitu manusia, untuk menuliskan perkataan-perkataan yang ingin dia sampaikan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang diilhamkan Allah, itulah yang menjadi makanan kita. Yesus berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itulah yang menjadi roti atau makanan kita. Ada terdapat 320 kutipan langsung Perjanjian Lama dan sekitar 1000 kesimpulan-kesimpulan yang dapat dari Perjanjian Lama. Ini memperlihatkan betapa firman yang ditulis dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu merupakan inspirasi Allah. Karena para penulis Perjanjian Lama itu sadar bahwa ini adalah inspirasi daripada Yahweh. Dan penulis Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama juga mengenali kitab Perjanjian Lama itu, Torah, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan merupakan inspirasi Allah. Jadi ketika itu masuk di dalam Perjanjian Baru, maka dua-duanya adalah inspirasi Allah sendiri. Firman Tuhan ini menjadi otoritatif karena diilhamkan oleh Allah, dihembusi, diarahkan, dituntun oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan hasil rekayasa, kira-kira, pikiran perenungan manusia semata-mata. Tidak, saudara-saudara. Ini adalah inspirasi Allah. Dan kata ini begitu penting sekali. Inspirasi, diilhamkan Allah. Seringkali kita salah kaprah memakai kata inspirasi. Tetapi sebenarnya inspirasi di sini adalah hembusan nafas Allah yang mengarahkan para penulis kitab suci pada waktu itu untuk menuliskan apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, firman Tuhan memiliki otoritas karena
memiliki tujuan. Yakobus 4 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu." Di sana dikatakan oleh Yakobus, tidak ada kitab suci ditulis tanpa alasan, tanpa tujuan maksudnya. Dan kita tadi baru membaca di ayat pembuka firman Tuhan ini, bahwa tujuan firman telah dinyatakan di dalam ayat 16 dan 17 dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dinafasi Allah tadi itu, bermanfaat, ada gunanya. Untuk apa saudara? Dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat 17 dikatakan memperlengkapi semua orang-orang kepunyaan Allah yang telah ditebus oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Jelas sekali tujuannya di sini, bahwa kitab suci, firman Tuhan itu berotoritas untuk pertama mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah. Dan bukan cuma mengajarkan, dari mana kita tahu informasi yang akan membuat hati nurani kita ini terang dan benar, itu karena menerima informasi pengajaran firman Tuhan yang absolut, yang benar dan tidak pernah berubah, tidak pernah lekang oleh waktu. Tetapi juga bukan hanya mengajarkan kebenaran, dilanjutkan dengan menyatakan apa yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi kita tahu sekarang mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, dan yang hampir benar. Karena yang hampir benar pun itu bukan kebenaran. Dan bukan cuma kita tahu sekarang mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi juga bagaimana meluruskan setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran. Sekarang kalau kamu tahu bahwa itu tidak benar, apa yang benar dan bagaimana kamu hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir dikatakan mendidik setiap orang-orang kudus untuk hidup menghidupi kebenaran itu, menjalani kebenaran itu. Dan semua ini adalah alat memperlengkapi semua orang yang telah ditebus Tuhan, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan perbuatan kebenaran. Dan ujung daripada semua itu pasti adalah memuliakan Tuhan. Dan inilah alasan Allah menciptakan kita, memuliakan Tuhan. Firman menjadi berotoritas karena ada tujuan Allah di dalam setiap perkataan firman itu. Dan tujuan Allah ini berguna untuk manusia dan untuk dunia, alam semesta sekalipun. Ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk bagaimana kita berkaitan dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi firman itu berotoritas karena diinspirasikan keluar dari mulut Allah langsung. Yang kedua, bahwa dia berguna, ada tujuannya. Dan yang ketiga, bahwa firman Tuhan itu memiliki otoritas karena bukan berisi konsep semata-mata, tetapi perkataan Allah itu nyata. Not only ideas or concepts, but words comes out from the mouth of God. Ini bukan cuma pemikiran rohani yang akhirnya menjadi sebuah kata-kata motivasi atau kata-kata bijak yang kita bisa taruh di status-status media sosial kita, melainkan perkataan firman Tuhan. Dengan kata lain kita bisa berkata, kitab suci adalah firman Tuhan, bukan kitab suci berisi firman Tuhan. Inilah para orang-orang yang tidak percaya keutuhan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi berkata, oh kitab suci itu berisi firman Tuhan. Apa bedanya? Berarti ada yang tidak firman Tuhan di dalam kitab suci. Oh itu mungkin perkataan manusia, itu mungkin cuma sekedar ungkapan manusia. Tetapi bila itu sudah ada di dalam kitab suci kita, itu perkataan Tuhan. Tuhan izinkan itu disampaikan dan ditulis kepada kita. Nah sayang sekali banyak orang mengabaikan akan firman ini dan hanya mengambil konsep atau prinsip-prinsip saja lalu mengalir di dalam pembicaraan mereka atau di dalam khotbah. Sayang sekali, dan inilah yang mencemari mimbar-mimbar gereja.
hanya sekedar menyampaikan pikiran-pikiran, ide-ide, konsep-konsep rohani, tapi tidak pernah mengeluarkan perkataan Tuhan, mengutip perkataan Tuhan. Bagaimana orang dunia bisa percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara, kalau dia hanya sekedar sebuah konsep tanpa kata-kata? Kita tidak pernah mengutip perkataan Allah sewaktu kita berbicara. Hanya sebuah ide, hanya sebuah konsep. Apa? Allah seperti apa ini? Hanya sebuah konsep. Maka tidak heran banyak orang berpikir kekristenan itu hanya salah satu jalan. Tidak satu-satunya. Karena mereka berpikir banyak juga yang memberikan konsep-konsep. Banyak juga yang memberikan ide-ide baik, ide-ide rohani. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada beberapa hamba-hamba Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kepada Musa, Tuhan berkata bahwa ia akan ada bersama di bibir mulutnya dan mengajarkan apa yang harus ia katakan. Bukan ada di dalam pikirannya semata-mata, tapi di dalam bibir mulutnya. Tuhan menaruh perkataannya di dalam bibir mulut hamba-hambanya. Demikian juga dengan Yesaya, Yeremia. Oh, Tuhan menaruh perkataan itu dalam bibir mulut mereka. Dan Rasul Paulus, pada waktu dia ada di dalam kesaksiannya, di Kisah Rasul pasal yang ke-22, dia menceritakan bahwa pertobatannya sewaktu dia sedang buta, lalu ia didatangi oleh Ananias. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 14 sampai 15. Ananias mengatakan begini. Lalu kata Ananias, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau, Paulus, untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat apa yang benar, dan untuk mendengarkan suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Tuhan menginginkan Rasul Paulus mengetahui kehendaknya. Tapi bukan cuma mengetahui di pikiran. Melihat yang benar. Dan mendengar suara perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa, yang powerful, yang sangat tegas. Gamblang, saudara. Dan dikatakan kamu harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Inilah panggilan kita. Allah menetapkan Paulus mendengar suara perkataan Allah dari mulutnya sendiri. Dan dia mendengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mendengar. Dan ada perkataan, ada suara. Tetapi kepada orang lain, itu hanya sekedar suara guntur. Suara menggelegar di langit. Tapi kepada Paulus berisi kata-kata. Kekristenan kita menjadi penuh kuasa bukan hanya karena ada gemuruh-gemuruh, ada guntur-guntur di dalam kehidupan kita, tetapi karena ada suara, ada perkataan Allah yang menghidupkan itu. Itu yang menjadi dasar eksistensi kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Allah berkata dengan firman-Nya, bukan hanya mentransfer ide dan pikiran-pikiran semata-mata. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Luar biasa di sini. Dia nggak bilang langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tetapi ide-ideku, pikiran-pikiranku, konsep-konsepku tidak akan berlalu. Bukan. Dia berkata apa? Perkataanku yang keluar dari mulut Allah. Segala yang berkaitan dengan kehidupan kita, keselamatan manusia, relasinya dengan Allah, relasinya dengan manusia, relasinya dengan sekitar, lingkungan sekitar, alam semesta. Firman Tuhan sudah tersedia dan cukup bagi kita untuk kita terima dan kita amalkan. Jadi kalau gitu, setelah kita mengetahui kenapa
Alkitab atau kitab suci itu berotoritas penuh dalam hidup kita. Maka kemudian bagaimana kita merespon terhadap otoritas firman Tuhan itu? Pertama, bahwa firman harus menjadi dasar berpikir dan pengayom kehidupan setiap orang percaya dalam segala aspek. Apa yang Alkitab katakan tentang hal tersebut? Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan saringan di dalam pikiran, di dalam sikap, dalam tindakan. Izinkan firman Tuhan itu yang menerangi nurani kita dan melatih nurani kita, sehingga nurani kita pun akhirnya menjadi selaras dengan firman Allah. Bukan cuma bagaimana sikap kita dalam menerima. Kita harus mendengar secara audible. Jangan cuma baca Alkitab dalam hati. Jangan cuma sekadar baca renungan, tapi dengarkan. Itu sebabnya dengan multimedia kita bisa mendengar dan menyaksikan. Bahkan kadang-kadang ada orang ya yang udah nonton YouTube, tetapi mereka lebih cenderung pakai subtitle sehingga suaranya dimatikan dan mereka baca tok. Ini pun bukan caranya membangun iman. Perlu kita dengar dan perlu kita lihat. Dan bukan cuma itu, kita terima dengan kepercayaan penuh. Tetapi juga kita harus pergi dan menyelidiki setiap firman Tuhan. Apa yang diajarkan itu. Jadilah jemaat yang kritis. Bukan critical spirit, tapi kritis artinya seperti jemaat di Berea. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Mereka pulang dan mereka mulai mempelajari. Betulkah semua yang dikatakan oleh pembicara itu, pengkhotbah itu. Dan mereka merenungkan, mereka mempelajari. Jadilah jemaat yang seperti itu. Yang mempelajari firman Tuhan dengan setia. Dan kemudian mengajarkan itu kepada orang-orang lain. Bayangkan bila gereja dengan setia mengajarkan firman Tuhan minggu demi minggu. Jemaat juga dengan setia memfollow up itu di dalam kontak-kontak grup mereka. Dan bahkan memiliki juga kerinduan untuk mengajarkan kepada orang lain. Wow, kita bisa melihat setiap saudara yang bangkit kecintaannya akan firman Tuhan. Dan perlahan-lahan mulai serius mempelajari firman Tuhan. Maka kita akan melihat gereja yang sehat dan gereja yang kuat dan gereja yang memberitakan keselamatan dan firman Tuhan. Dan saya percaya dan saya berdoa di setiap kontak-kontak grup saudara, di setiap kelompok pemuritan, percakapan, persekutuan kita, biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadi pusat pembicaraan kita. Dan saya berdoa bahwa setiap jemaat akan excited mempelajari firman dan juga tidak gampang untuk sekedar mendengar pengajaran, angin pengajaran hanya karena orang tersebut keren, presentasinya keren, tetapi juga mungkin orangnya ganteng, mungkin cara dia menampilkannya di multimedia begitu menakjubkan, atraktif. Tapi hati-hati, bisa saja bahwa itu bukan kebenaran, tetapi dibungkus dengan cara yang begitu manis. Tapi saya berdoa supaya kita semua setia mempelajari firman dan membangun pemahaman kita dari firman, dari perkataan firman yang kita baca itu. Dan inilah yang menjadikan jemaat itu kuat, berdiri di atas batu karang yang kokoh. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, keluar dari mulut Allah, yang mengetahui sejarah peradaban manusia, yang mengetahui sejarah kehidupan kami. Tetapi juga bukan hanya Engkau tahu sejarah kami, Engkau juga adalah Tuhan yang menuliskan sejarah kami. Oh, Engkau Allah yang bukan hanya memahami ilmu pengetahuan, tapi Engkau menciptakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Engkau bukan hanya cuma sekedar Allah yang memahami dimensi rohani, tetapi juga Engkau adalah Allah yang mengerti dan melakukan dengan realitas rohani. Sungguh ini Tuhan adalah sebuah harta yang berharga. Firman Tuhan yang ada di tangan kami Tuhan. Oh, yang menjadi bagian hidup kami yang tidak akan terlepas. Biarlah ini menjadi pusat kehidupan kami. Firman-Mu, perkataan Yesus, perkataan Allah.
sungguh akan menghidupkan kami. Tolonglah kami Tuhan, menyegarkan kesetiaan kami terhadap firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu itulah Engkau dinyatakan. Oh, kami bertobat kalau kami sudah kehilangan kerinduan kami terhadap firman-Mu. Oh, ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mengerti dan tidak menginginkan firman-Mu lagi. Kami sangat rindu untuk mengenal Engkau. Dan kiranya kami semakin disadarkan bahwa mengenal Engkau yang terbaik hanya lewat firman Tuhan saja. Dan melalui setiap ujian, melalui setiap cobaan dan pengalaman-pengalaman kehidupan, kami menerapkan firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan, Engkau memenuhi semua kebutuhan dan setiap hati dari orang yang mendengar pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Ya, kita ucap syukur untuk firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan saudara. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kita ucap syukur bahwa hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, akan puji-pujian, penyembahan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita mau berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer yang tersedia nomornya di layar. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau yang senantiasa menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami Tuhan. Untuk boleh berbuahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan yang terus senantiasa memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, dalam studi kami Tuhan. Kau yang sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat memberi kita akan nyanyikan lagu Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah. Ibadah online dapat diakses pada YouTube MDC Bogor Online Sabtu 19 Maret pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron yang tentunya akan memberkati kita semua. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin jam 5.30 dan doa Jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom. Doa Rabu spesial dengan tema Breakthrough Prayer akan diadakan pada hari Rabu 23 Maret 2022 dan akan dilayani oleh Pendeta Leo Sihotang. Doa puasa jemaat diadakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pada pukul 2 siang. Para pelayan wajib mengikuti doa ini. Kegiatan doa akan dilakukan melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat.
Kami tetap mengundang Bapak dan Ibu untuk aktif dalam kesan. Kesan dapat dilaksanakan secara online atau hybrid. Mari sama-sama bertumbuh dalam kesan. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam webinar Fruitful Financial yang akan dilayani oleh Pastor Yonatan Wiryo Hadi pada hari Minggu 13 Maret jam 7 malam via Zoom. Pendaftaran gratis dan dapat menghubungi Ibu Eva atau Yunita. Alpha Online untuk keluarga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina. Alpha Online untuk Teens and Youth diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Eva. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak balita hingga kelas 6 SD dapat mengajak anak-anaknya untuk hadir dalam ibadah anak melalui Zoom setiap minggunya. Dapat menghubungi Kasari atau Kasilia. Di dalam hidup, setiap hari pasti ada orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita yang berpapasan setiap hari di depan rumah. Rekan kerja yang kita temui di kantor 5 hari dalam seminggu. Atau teman-teman yang kita temui sekali-kali. Orang-orang yang kita harapkan dapat mengetahui dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimanakah kita membagikannya? Dari manakah kita memulainya? Dalam hati, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Untuk membuka hidup kita dan membagikan iman kita. Hal itu membutuhkan waktu, kerentanan, pengorbanan, resiko ditolak. Tapi itulah panggilan kita, untuk membuka hidup kita dan membagikan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hanya lewat membuka hidup kita, ruang untuk pembicaraan jujur dapat terjadi. Ruang di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengeksplorasi bagian terdalam kehidupan bersama orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Itu sebabnya kami menjalankan Alpha. Alpha adalah sesi interaktif selama beberapa minggu di mana Anda dapat mengundang teman-teman Anda untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup sambil makan bersama. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengundang orang lain ke dalam pembicaraan jujur tentang iman. Karena ketika sulit menemukan momen yang tepat, atau perkataan yang tepat, atau keberanian, Anda hanya cukup mengundang. Alpha, siapa yang akan Anda undang? Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan. Kebutuhan kasih yang terdalam hanya dapat dipuaskan oleh Yesus sendiri. Kita yang telah diselamatkan hendaknya menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Alpha adalah tempat orang berbagi kasih dan menemukan sumber kasih sejati. Tugas kita adalah mengundang teman, famili, tetangga, dan orang yang Anda kenal untuk bisa datang di Alpha. Setiap kita, jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, pastilah mempunyai teman, famili, tetangga yang bisa kita undang ke Alpha. Tugas kita tidaklah terlalu sulit, cukup mengundang orang-orang yang kita kenal untuk datang ke Alpha. Dengan mengundang mereka, Anda berarti berkontribusi dalam melakukan amanat agung Kristus seperti tertera dalam Matius 28 ayat 19. Dengan mengundang tersebut, berarti Anda sudah melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Ayo, bersemangatlah untuk mengundang oikos Anda ke Alpha. Untuk info selengkapnya, Anda dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dengan nomor HP seperti tertera di layar dan Saudari Eva dengan nomor HP seperti tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Telah berkat Tuhan terus menyertai dan terus membuat Bapak mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam pelayanan maupun dalam keluarga Bapak. Saudara,
Mari kita terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, meyakini ada kuasa yang hidup di dalam firman, dan saat kita menerima, memperkatakan, maka kuasa itu menjadi mujizat yang akan terus menolong kita menghadapi hari-hari ke depan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi, yang memberkati dan melindungi saudara, yang menyinari saudara dengan wajahnya, dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Biarlah kekuatan Allah yang hidup terus menyertai Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu semakin kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan dan terus tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat bersama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.